Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Woo! Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama sorakan haleluya. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mari nyatakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Mari nyatakan, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari nyatakan lebih lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari dunia nyatakan, sebab Dia baik. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yuk. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Katakan kasih setianya, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Mari sorangan, haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Rupiah masih semangat. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Hari ini kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dengan segala pujian penyembahan kita. Amin. Amin. Come on, sing it out. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu.
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang telah menebus kami semua. Karena itu kami mau menari bagi-Mu hari ini ya Bapak. Ku naikkan syukurku. Come on, sing it out. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji. Come on, let's dance hari ini. Selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita duduk, kita motos kiri kanan kita ngomong, Cieng, lu nggak liburan ya? Balas lagi, Cie lu juga. Oke, tos kiri kanannya. Silakan duduk teman-teman semua. Senang sekali siang hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun hawa-hawa liburan. Kita tetap setia datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk kita semua di tempat ini. Saya mau sapa dong, apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Ada di belakang sana? Oh bukan, wah kita semua adalah jemaat yang setia, yang selalu hadir di 2PM. Nah, masih dengan tema yang sama di bulan ini, kita banyak membahas tentang cross equals love. Di mana minggu lalu sudah banyak dijelaskan juga oleh Pastor Randy, di mana kita itu sudah dibayar lunas. Kwitansinya itu sudah diberikan kepada kita. Dan gak kalah pentingnya aku juga excited, minggu ini kita akan dilayani oleh seorang pastor yang luar biasa. Berikan tepuk tangan oleh Pastor Marsha Manopo. Aku yakin dan percaya kita semua pasti diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Nah, kali ini aku mau sedikit cerita nih teman-teman. Sedikit berbeda. Jadi kemarin aku baru ketemu salah satu kenalan dan dia cerita. Aduh, betapa sedihnya anaknya udah umur 20-an. Dan anaknya ini pinter dan kerjanya tahu apa teman-teman? Dia stay di dalam kamar gak mau keluar. Dan kerjaannya adalah main game. Dan setelah aku bener-bener kok bisa ya, ternyata fenomena seperti ini banyak terjadi di Jepang, namanya hikikomori. Dan yang sangat disayangkan adalah fenomena ini mulai masuk ke dalam Indonesia dan menyerang anak-anak muda, dewasa muda. Karena mereka apa? Mereka merasa terpressure dengan tekanan hidup yang mereka terima dan mereka merasa kalau mereka tuh sendirian.
Mereka tidak ada orang yang mengerti di dalam kehidupan mereka. Betapa sedihnya kalau kejadian itu sampai menimpa orang yang kita kenal. Tapi puji Tuhan, kita di tempat ini boleh lihat kiri dan kanannya, ya teman-teman yang cantik dan ganteng. Saya mau katakan, kalian di 2PM tidak pernah sendirian. Amin. Karena di sini kita ada apa? Kita ada kita ada komunitas. Betapa pentingnya kita masuk ke dalam komunitas sehingga kita gak pernah lagi merasa sendiri. Ada orang-orang yang selalu mensupport kita, mendoakan kita. So teman-teman, aku mau undang teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai komunitas, yuk join. Bener-bener gak rugi. Karena selain belajar firman Tuhan, kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita dengar kesaksian yang menguatkan, kita juga ada having fun-nya. Ya salah satunya acara yang paling dekat adalah 2PM Golf Day. Wah, berikan tepuk tangan bagi teman-teman yang suka main golf. Atau jangan takut kalau mau coba, mau coba nih golf tapi malu. Saya udah kayak bambu kalau udah begitu udah. Tenang, disediakan coach. Wah, di sini ada 2 orang yang begitu hebat, jadi nanti bisa ngajarin. Jadi silakan scan QR yang di atas, kita akan seneng-seneng aja, kita having fun aja. Ini bukan yang buat jago-jagoan, oke? Nah pengumuman selanjutnya ini juga yang lebih wow lagi. Ini aku gak usah berkata-kata, biarkan video yang berbicara. Silakan tim multimedia. Hey, Square. I am not a square. Think we should invite Greg this weekend. What's this weekend? These people are hippies, rebels against old-fashioned authority. I think these kids need help. What they need is a bath. You're passing judgment on people you know nothing about. Maybe that's why your church is so empty. When God walks in here, brings me a hippie, I'll ask him what it's all about, because I do not understand. This house has a very good vibe. There is an entire generation searching. Slow down, man, slow down. Just in all the wrong places. If you want to reach my people, you need to speak to them in a language they understand. If I bring them in, I'm going to lose my job. We can only walk through doors open to us. And your church has a door that's shut. You've probably noticed we have some guests here today. I'd like you to meet my new friends. Welcome. They don't belong here. Half of them aren't even wearing shoes. They're staining the new shag carpet. They need our help. If you feel like you're misunderstood and judged, you will find forgiveness and freedom right here. That was awesome. Now that door is open any time of day. And if there are some who don't like that, well then that door works both ways. All right, Pastor, let's begin. I was almost done with this, but then you did what nobody else would even dare. This thing that we found, I feel like I belong. You're gonna need a bigger church. Our country is a dark and divided place, but now there's hope, and it's spreading. This is your home, and I want you to tell all your friends about it. Yeah, we gonna have a movie night. Berikan tepuk tangan semua. Kita udah booking satu studio. Kalau nggak muat juga Korean dia akan booking bioskopnya mungkin. Ayo silakan teman-teman join. Ini film yang begitu luar biasa, akan mengubahkan banyak kita tentang cara pandang gereja. Aku juga di spoiler karena aku juga belum nonton. Aku juga so excited mau nonton ini. So dari bidang komunitas school, Komsel kita sudah mengadakan acara ini. Seperti yang tadi aku bilang, kita nggak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan. Kita juga ada teman-teman yang bisa having fun. Jadi jangan pernah kalian merasa sendirian kalau kalian datang ke 2PM. Rugi besar. Amin. Silakan, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan mempersiapkan yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya pimpin dalam doa. Terpujilah namamu ya Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa.
Terima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan teman-teman memberikan persembahan, boleh scan QR code yang di depan bangku teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah memberikan persembahan, aku persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi. Biarlah siang hari ini kita buka hati kita persiapkan hati kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Hari demi hari sudah kami lewati Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, mari nyatakan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari nyatakan lebih lagi, katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari jemaat Tuhan. Tuhan biar sama-sama nyatakan. Ku mau memujimu, ku
menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan, hanya bagimu. mari lebih lagi ku mau memuji-Mu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi buat Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari angkat penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih. Selamanya Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau kami ada hari ini Tuhan, setiap nafas yang kami hembuskan, setiap detak jantung kita Tuhan, setiap detak jantung kami itu adalah kemurahan-Mu ya Bapa. Setiap hari yang kami lalui Tuhan, itu adalah berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya tidak kami sia-siakan. Kami dapat memberikan kembali kepadamu ya Bapa, sebagai suatu bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk sacrifice.
Seperti dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu, kami kembalikan segalanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Berkat anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. For all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, oh, I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father,
Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan yang sangat mengasihi kita, saudara. Bapak, kami gak pernah bisa berhenti untuk bersyukur karena cinta-Mu dalam hidup kami yang sangat besar, yang begitu besar, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu hari ini. Tuhan, biar kasih-Mu memenuhi setiap kami. Dan kami terus merasakan, menikmati, mencicipi kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, pimpin setiap kami. Sehingga waktu kami mendengar firman Tuhan, ada perubahan hidup terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Dan Tuhan pakai Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau urapi Marsha. Sehingga aku hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Thank you so much, Kak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari teman-teman 2PM sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Thank you ya teman-teman praise and worship ya. Aduh, so blessed sama worshipnya. Kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan, kalau ngomong tentang kasih Tuhan, rasanya tuh gue gak bisa berhenti untuk nangis gitu ya, berewokan sih. Tapi kalau ngomong tentang kasih Tuhan tuh, aduh susah gak bisa terbendung. Nah, tema bulan ini sangat menarik, yaitu cross equals to love. Dan aku percaya saat ini kita bukan hanya tahu tentang kasih Tuhan, Dia yang turun ke dunia mati buat kita semua, tapi kita sama-sama belajar untuk kita terus menikmati, mencicipi, dan merasakan terus-menerus kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau orang yang hanya sekedar tahu, tapi tidak merasakan, tidak mencicipi, maka sulit sekali untuk perubahan hidup terjadi, teman-teman. Teman-teman tahu kalau durian, jadi durian ya, gak apa-apa ya. Teman-teman tahu kalau durian, apa, montong? Biasa aja Kak. Musang king, durian jongosnya aja, musang jongosnya aja kayaknya udah enak ya. Ini musang king. Ada yang tahu teman-teman kalau musang king itu sangat enak? Halo? Yang udah coba musang king, coba tolong angkat tangannya. Musang king, musang king. Yang belum pernah cobain musang king, coba tolong angkat tangannya. Iya ya, tapi tahu ya musang king itu enak ya? Masih tahu karena dengar dari kabar ya. Saya juga tahu musang king itu enak sampai suatu saat saya mencicipi keindahan dari musang king. Saya pelayanan waktu itu, dan pas pelayanan nginepnya di rumah jemaat. Nah jemaatnya ini punya musang king, teman-teman. Ketika dia bilang sama istrinya, "Mah, mumpung ada Pastor Marsha, apa kita buka aja musang kingnya ya?" Dalam hati, buka darah Yesus. Biar dibuka. Oh boleh Pak, yuk kita buka. Waduh, dalam hati, aduh musang king ini, belum pernah nyobain musang king. Mungkin murid-muridnya ya pernah ya, Petruk gitu ya, bukan Petrus, Petruk. Tapi ya musang king ini sesuatu pas dibuka, apa kita buka dua-duanya? Dalam hati, jangan tahan-tahan. Lepaskan aliran Roh Kudus mengalir dalam hatimu. Dan ternyata teman-teman, dibukalah itu musang king, aduh kuningnya. Saya ambil itu, saya makan, nyes, itu menikmati keindahan dari musang king. Sejak saat itu, tidak ada yang lebih indah dari musang king. Sehingga ditawarin yang lain, biasa. You know, kasih Kristus harus lebih indah dari semuanya. Sehingga apapun yang dunia tawarkan di dalam hidupmu, kamu gak akan tertarik. Karena Yesus lebih indah dari segalanya. Yang mau katakan amin? Yang mengerti katakan amin? Itu sebabnya kita perlu bukan hanya sekedar tahu, tapi kita perlu terus merasakan, bahkan mencicipi kasih Tuhan dalam hidup kita. Selama kita tidak benar-benar merasakan kasih itu, maka gampang sekali untuk kita terombang-ambing dengan hal-hal yang dunia tawarkan. Dan kenapa kita perlu mengerti tentang kasih Tuhan? Kenapa kita perlu mengerti kasih Tuhan? Karena cuma itu modal kita, teman-teman. Uang, reputasi, prestasi, pelayanan kita itu tidak membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi kasih Tuhan pasti akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dan kenapa kita perlu tahu dan mengerti tentang kasih Tuhan? Karena tanpa kasih Tuhan kita binasa, sekali lagi. Tanpa kasih Tuhan kita semua binasa. Dan tanpa kasih Tuhan tidak
kita semua tidak bisa disembuhkan dari luka yang kita hadapi di dalam dunia ini. Dan tanpa kasih Tuhan juga kita tidak akan mampu bisa berubah hidupnya. Gak akan pernah bisa tanpa kasih Tuhan. So, kita akan coba baca ayat ini ya, saudara ya. Karena ayat ini udah sering kita baca dan kayaknya kita udah hafal semuanya ya. Langsung aja kita buka Yohanes 3 ayat 16. Apa perlu dibuka atau tidak? Atau sudah hafal? Hafal dong ya, sejak sekolah minggu, baru melek Shalom, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Wih, luar biasa. Oke, siap ya? Kita baca sama-sama ya, Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ini karena begitu besar kasih Tuhan. Sebesar itu cinta Tuhan sama hidup kita. Dan kasih Tuhan gak akan pernah bisa dibandingkan dengan kasihnya manusia. Kasih Tuhan gak pernah bisa dibandingkan dengan kasihnya kita. Kalau kita bilang, baik ya dia. Nah, takaran kebaikannya itu apa? Apa yang digunakan standar untuk bilang orang itu baik? Apakah rajin memberikan sedekah? Apakah rajin membantu orang yang membutuhkan? Apa standar yang dipakai untuk kita bilang orang itu baik ya? Nah, standar itu berbeda antara kebaikan yang manusia dengan kebaikannya Tuhan. Teman-teman semua. Ada satu orang yang dilabelkan menjadi orang yang terbaik di dunia. Karena dia paling banyak memberi di dalam hidupnya. Yayasannya, dia punya yayasan itu yayasan amal terbesar. Dan sumbangannya teman-teman tahu untuk yayasannya, untuk amal-amal yatim piatu dan yang membutuhkan. Itu sumbangannya 500 triliun. Sadis ya. Tahu siapa orangnya? Bill Gates. Orang bilang ini baik banget nih Bill Gates nih. Sumbangnya aja 500 triliun. Baik betul. Mungkin saudara juga pernah memberikan sedekah gitu ya. Teman-teman bisa datang ke panti asuhan, teman-teman datang ke jompo, anti jompo untuk memberikan bantuan atau sekedar memberikan tip buat ojol. Kalau teman-teman lagi lapar, ojol panggil, aku pengen nasi goreng di daerah Bintaro. Jauh ya, diantar ke sini. Karena dulu mungkin tinggalnya di Bintaro. Akhirnya panggil ojol. Dan ojolnya datang. Teman-teman pasti kasih tip dong, jauh bos. Iya kan? Kasihan karena udah jauh. Kasih tip berapa? 2.000? 5.000? Oh enggak kak. Kalau saya kasih tip 200.000, makanannya cuma 20.000. Sedap. Karena aku generis, sedap. Baik banget itu. Kasihan kehujanan. Paling kita kasih 2.000, 5.000, 10.000 dan lain sebagainya. Tetapi dengan kebaikan kita itu, kita tidak memberikan semua. Bill Gates dengan 500 triliunnya, dia tidak memberikan semua untuk sumbangannya. Tapi beda dengan kasih Tuhan. Dia mengasihi kita tanpa syarat. So dia kasih semuanya untuk saudara dan saya. Bahkan anaknya yang tunggal, dia berikan buat kita sebagai ganti dosa kita. Kayu salib membuktikan cintanya Tuhan yang luar biasa. Maka itu kalau kita lihat latar belakang di Alkitab, cerita di Alkitab maupun kehidupan kita sekarang, orang dengan berbagai latar belakang, berbagai kisah, akhirnya bisa mengenal dan bisa menerima kasih Tuhan. So hari ini kita sama-sama belajar bahwa kasih Tuhan itu sangat besar, teman-teman semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Aku suka sering, kayaknya beberapa waktu lalu aku juga lakuin ini. Kita lakuin ini sekali lagi deh. Tangannya coba, saudara. Ya. Jangan digeser ya, beda. Kalau digeser artinya berbeda. Kasih ke atas. Bilang Tuhan Yesus, terima kasih ya buat cintamu yang besar. Sarangi
Haleluya, kiss bye boleh. Wah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tapi pertanyaannya teman-teman, kenapa kita sering meragukan kasih Tuhan? Why? Dan ternyata waktu kita meragukan kasih Tuhan, karena seringkali kita membanding-bandingkan dengan kasih kita sendiri kepada sesama. Sehingga kita ragu sama the ultimate ini nih, love yang sejati. Karena kita membandingkan kasih kita kepada orang lain. Percayalah, kasih manusia sangat bersyarat. Kasih manusia sangat transaksional dan kasih manusia sangat amat terbatas. Setuju ya? Kalau lo sekali lagi lakuin itu buat gue, lihat akibatnya. Terbatas. Berapa kali? Sekali lagi. Gue gak pernah dengar. Kalau lo lakuin lagi ke gue 7.500 kali lagi, lo lihat akibatnya. Nggak ada. Semuanya pasti lihat aja. Sekali lagi dia ngomongin gue, sekali. Kasih kita bersyarat, terbatas. Sehingga kita sering kali membanding-bandingkan kasih kita sama kasihnya Tuhan yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Kita mengasihi kadang ada transaksionalnya, ke gereja supaya bisnis gue lancar nih. Makanya sering banget kalau misalnya tabrakan gitu, mobil disenggol motor, duas. Lu sih kagak ngasih persembahan sih lu, pelit sih lu. Makanya nih, coba nextnya jangan pelit-pelit lah. Lu sih gak saat teduh. Emangnya Tuhan kita kayak duit mana, duit. Udah duit, berkatin. Gak gitu saudara. Setuju ya? Kasih manusia saja yang terbatas, makanya kita gak bisa bandingin kasih kita sama kasihnya Tuhan. Gak akan pernah bisa, sangat terbatas. Nah teman-teman kita semua, yuk kita buka Kejadian 3, ini ada kisah yang menarik. Kejadian 3 juga menarik ini. Berbicara tentang kehidupan manusia, kasih Tuhan yang besar. Kejadian 3 ayat 6 dan 7 terlebih dahulu. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan buat saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka ayat 7, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah perikop ini saudara kita dikasih tahu bahwa mereka melihat diri mereka telanjang. Itulah akibatnya ketika kita tahu bahwa kita adalah hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam dosa. Rasa malu itu mulai muncul. Nah perhatikan waktu dibilang terbukalah mata mereka. Mereka mengerti betapa bodohnya makan buah terlarang itu. Mereka mengerti bahwa dosa telah membuat mereka kehilangan kebahagiaan yang sejati. Mereka bisa melihat diri mereka telanjang, rusak, malu, shame, bejat. Dan mulai merasakan kekacauan di dalam jiwa mereka. Dan mungkin mereka belum merasakan sebelumnya, karena mereka memakan buah itu. Dan mereka melihat bahwa, aduh selesai nih kita. Karena Tuhan bilang jangan makan buah, jangan makan pohon dari sinilah. Yang lain boleh kamu makan, tapi yang ini jangan. Selesai nih kita. Mereka ngerasa bahwa waduh ini hukuman dosa nih. Terus bekerja dalam diri mereka, membuat mereka terus menginginkan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena dosa itu kadang membuat orang lain, bahkan membuat manusia sangat ketagihan. Dan saya percaya dosa apapun juga, cepat atau lambat, itu akan menimbulkan rasa malu, shame, merasa kita gak layak, ada penyesalan juga, dan lain sebagainya. Rasa hina, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang banyak orang yang akhirnya malu. Terus mereka berusaha, mereka menyematkan itu artinya menjahit. Untuk menutupi kemaluan mereka dengan daun pohon ara. Dan untuk menutupi sebagian dari rasa malu mereka, mereka membuat cawat. Dan di sini kita bisa melihat bahwa terkadang ya ketika dosa itu ya datang kepada manusia, terkadang kita pengen berusaha, berkeinginan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Menyelamatkan nama baik kita di hadapan manusia.
daripada mendapatkan pengampunan dari Allah. Mereka enggan mengakui dosa mereka dan sangat ingin menutup dosa itu. Kalau bisa sebanyak-banyaklah ditutupin yang malu. Jadi mereka kadang suka menutupi dosa-dosa mereka itu. Dan bahkan kita pribadi juga terkadang sering sekali untuk berusaha menutupi pelanggaran yang kita hadapi, yang kita jalani, yang di luar dari firman Tuhan. Sekarang kita tahu kita berdosa, kita tutupi mungkin bisa dengan kegiatan pelayanan, padahal dalamnya rusak, hancur, dipenuhi dengan dosa. Mungkin bisa juga dengan kegiatan amal, supaya dibilang orang baik untuk menutupi dosanya mereka. Terus orang lain bilang, wah kalau dia mah derma terus ya, baik banget ya, gak pernah jahatin orang. Sebetulnya ada dosa yang dia sedang sembunyikan. Bisa juga ditutupi dengan kesuksesan padahal dia pahit. Lihat nih, I balas dendam nanti sama you. Jadi mencari kesuksesan karena pengen balas dendam, ada dosa juga di dalam hati. Why-nya kurang tepat menurut saya. Jadi manusia seringkali berusaha untuk menutupi dosa itu. Kita lanjut, Kejadian 3 ayat 8. Dan ini gambarnya itu. Nanti kita akan ke situ ya. Kejadian 3 ayat 8 dan 9 dan 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, teman-teman perhatikan, ini akibat dari dosa. Kenapa mereka takut? Karena mereka dengar langkahnya Tuhan. Sehingga mereka, aduh takut nih. Aduh gimana ya. Padahal sebelum mereka berbuat dosa, ketika Allah hadir tuh itu sesuatu excitement yang luar biasa. Orang yang sering melakukan dosa, bahkan hidup di dalam dosa, mereka kadang merasa, udahlah mendingan gue jauh dari Tuhan deh. Udahlah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi lah. Udahlah kayaknya Tuhan marah lah. Dan akibatnya mereka, karena ketakutan mereka bersembunyi dari Tuhan, lari dari Tuhan. Sehingga sesuatu yang indah, Tuhan yang begitu indah, itu menjadi menakutkan buat mereka. Sesuatu yang wow, luar biasa saudara. Tapi akibat dosa, itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Hati nurani mereka serasa tertutup. Dan daun pohon ara pun itu tidak bisa menutup kemaluan mereka. Rasa malu, rasa hina. Dan sebetulnya itu tidak berguna buat mereka. Ayat 3 menarik. Kejadian 3 ayat 11, kita lanjutin 12, 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepada kamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu di sini mulai saling menyalahkan, teman-teman. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudara harus tahu bahwa dosa selalu akan mengakibatkan sebuah konsekuensi dalam hidup kita. Selalu, nggak mungkin enggak. Nah, ketika kita melihat apa yang terjadi, dia mulai salah-salahan. Bahkan Tuhan pun disalahin, saudara. Perempuan yang kamu tempatkan, Kesannya ini semua salah Tuhan. Kalau nggak ada perempuan ini saya tidak berdosa. Jadi mereka mulai salahin. Kenapa kamu begitu? Iya, dulu aku gara-gara dimarahin sama kakak rohaniku. Makanya aku sekarang melakukan hal yang jahat sama kamu. Nyalahin lagi yang lain. Nyalahin itu lagi, gereja itu membuat saya kepahitan. Makanya begini, makanya begitu. Itu dosa, saudara. So, kalau dosa itu ada di dalam manusia, 3 hal yang kita akan hadapi. Yang pertama kebohongan. Yang 2 kebodohan. Karena kita gak bisa membatasi yang mana kebenaran Allah dan yang mana nafsu. Dan ego kita sendiri. Dan yang ketiga adalah ketakutan. Tidak bisa mendekat sama Tuhan. Banyak orang yang ngelakuin dosa pasti bilang, yuk balik yuk. Dia bilang, tunggu, biar aku menyelesaikan diriku sendiri.
biar aku proses. Tapi pada akhirnya dia gak datang sama Tuhan karena merasa malu, merasa udahlah Tuhan gak akan dengar doa-doaku. Ayat 16 kita lanjut saudara. Nah nanti kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu besar sekali. Saya akan terus ya. 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18-19, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah kalau kita lihat ayat ini, pertanyaannya, apakah Allah jahat? Apakah Tuhan jahat? Kamu harus gini, akhirnya kamu gini, dan kamu manusia, kamu begini. Apakah Tuhan jahat saudara? Tuhan sudah kasih tahu di luar aku tidak ada kehidupan. Dan kalau itu terbukti, terjadi kita hidup di luar Tuhan, apakah Tuhan jahat? Enggak dong. Artinya kitanya yang absurd. Shalom. Tuhan kan sudah bilang, kamu jangan makan ya. Dikasih tahu nggak saudara? Kasih tahu. Firman Tuhan menjelaskan semuanya. Kita pun sering dikasih tahu saudara. Misalnya, Marsha, jangan main keluar ya, di luar basah. Lagi hujan badai, lebat, kamu jangan keluar, kamu di sini aja ya. Tapi saya bandel, saya keluar, main hujan, wah akhirnya sakit pas balik. Tuhan, kok Tuhan jahat? Enggak dong. Shalom, 2 PM, apa kabar? Kita lagi ngomongin dosa dulu nih, supaya kita mengerti. The good news-nya tuh apa? Nggak akan ada good news kalau nggak ada bad news, saudara. Good news ini nggak akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna kalau kita nggak tahu betapa hancurnya manusia itu. Dan kita harus tahu. Dan dengan kisah ini kita melihat gambar yang tadi, coba gambar yang tadi deh. Saya menemukan ini gambarnya. Kayaknya Tuhan jahat, dihukum, pergi sana. Keluar dari sini. Wah. Diusir sama malaikatnya. Dan lain sebagainya. Sehingga kita terus berpikir, waduh, selesai nih kita. Ini gambaran dari para yang mungkin punya ini ya, jago gambar gitu ya. Menggambarkan situasi para seniman-seniman. Jarang sekali saya melihat ada Tuhan yang buka tangannya. Semuanya seperti ini, hampir semua. Tapi kalau kita coba baca Alkitab kita, kok sepertinya kita nggak lihat ya kalau Allah itu, Tuhan itu membenci manusia. Bahkan ketika manusia berdosa. Justru kalau kita lihat di Bible firman Tuhan, kita melihat bahwa kesabaran Tuhan yang sangat panjang, lebar, kasih Tuhan yang tinggi, panjang, lebar, dan dalam. Bahkan kita diberikan kesempatan ketika kita mau bertobat, dan Allah langsung menunjukkan penebusannya untuk manusia. Ayat yang tadi kita baca. Dan kita bisa melihat di dalam Alkitab, di tengah keberdosaan kita, Dia tetap mengasihi kita saudara. Haleluya. Bilang kiri kanan, Tuhan mengasihimu. Di tengah semua kebodohan, kebohongan, bahkan yang dilakukan Adam dan Hawa, Tuhan langsung menyatakan jalan penebusannya bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Sekali lagi, karena apa? Begitu besar kasih Allah. Nah kalau teman-teman perhatikan Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Nah ini ada pesan Injil di sini justru. Kejadian 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dia bilang, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Ini bicara tentang keturunan manusia akan menemukan kuasa iblis. Dan dia akan disalib. Ini gambarnya. Pas dia disalib, tumitnya akan diretakkan. Ini bicara tentang pengorbanan Yesus yang akan diberikan buat kita semua. Justru ada di ayat ini. Kabar Injil, kabar penebusannya sudah ada. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Begitu besar kasih Allah buat kita semua, saudara. Dan kita akan lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nggak tuh, teman-teman semua. The cross. Inilah keturunan yang dimaksud, keturunan dari perempuan ini. Yang pada akhirnya dia akan menang atas maut. Tapi tumitnya harus diremukkan. Karena dia disalib untuk saudara dan saya. Luar biasa ya Tuhan kita ya. So, Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Saudara, Tuhan mencintai yang tidak berharga dan membuatnya jadi berharga. Saya punya ini. Ada yang mau beli ini? Kira-kira kalau dijual ini baru nih, masih disegel nih, berapa harganya? Ada yang tahu harganya berapa ini? Ada yang mau beli 100 ribu? Yang 100 ribu tolong angkat tangannya, boleh dong. Nggak ada ya, kenapa? Kemahalan. Sejuta lah, sejuta. Saya doain dulu ya biar 2 juta. Wah, padahal nggak ampuh juga. 2 juta ada yang mau beli? Nggak ada. Ini mah harganya paling berapa? 5 ribu? 4 ribu? 4 ribu ya? 5 ribuan ya? 5 ribu ditawar 100 ribu teman-teman pasti nggak mau. Apalagi ini, saya bawa sampai udah habis saya bawa nih. Inilah yang sudah saya minum lah, ada yang mau dibeli? Hah? 10 ribu lah, 10 ribu doang. Nggak ada? Harganya pasti, aduh 10 ribu juga kemahalan. Coba kalau gitu saya rusak deh. Tuh. Ada yang masih mau beli ini? Rusak ini. Gak apa-apa, belilah. Please. Buat ongkos pulang ke Bogor, please. Gak ada yang mau beli juga. Oh Tuhan. Kalau gitu bagaimana kalau saya lempar ke bawah? Saya injek-injek deh nih. Saya tendang dikit lah. Sampai banyak nih. Teman-teman ada yang mau beli? Ya udah saya kasih berapa ya? 50 ribu. 50 ribu, murah. Ada yang mau? Kenapa nggak mau? Hah? Nggak worth it harganya. Setuju ya? Ini mau pantasnya diapain? Dibuang. Pantasnya diapain? Dibakar. Selesai. Nggak ada harganya. Teman-teman nggak mau nawar 10 ribu, nggak mau. Untuk sesuatu yang rusak, untuk sesuatu yang hancur, kita nggak mau bayar itu 10 ribu. 10 ribu loh. Yang udah nggak ada gunanya. Dosa menghancurkan manusia. Sehingga kita tidak berharga. Tapi karena cross, kasih Tuhan Yesus, dia datang. Mengangkat apa yang tidak berharga, menjadi berharga di hadapan dia. Dia bilang, aku bayar ya harganya ya. Berapa harganya? Saudara tahu saudara dihargai berapa? Salib Kristus. Saudara dihargai oleh darahnya sendiri. Hidupnya dia kasih untuk sesuatu yang tidak berharga seperti ini. That's you and me. Dan di dalam perjalanan hidup kita, tidak mungkin kita ketemu Tuhan kalau Tuhan tidak hampiri kita terlebih dahulu. No way man. Gak akan. So this is us. Tapi Tuhan angkat kita dan membuat kita berharga di hadapannya. Yang mengasihi Tuhan katakan, God I love you so much. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk. Nah saya akan tutup dengan ini. Boleh saya undang pemain musik? Ya terima kasih ya. Takut. 1 Yohanes 4. Menarik ya saudara. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata seperti ini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Bukan kita terlebih dahulu yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Saya berdoa, kita semua berdoa bahwa mata kita terbuka untuk melihat kekaguman cinta kita. Kekaguman cintanya Tuhan dalam hidup kita. Kita yang harusnya binasa, tapi Dia selamatkan dengan mati di kayu salib. Dan kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan yang mahal harganya, itu justru menebus kita dari dosa dan pelanggaran yang selama ini menghancurkan kita, saudara. Kasih Tuhan luar biasa. Dan kalau kita perhatikan, tadi kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Dan sekarang kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi dari Yohanes ke 1 Yohanes. Saudara, surat Yohanes itu paling banyak membahas tentang kasih. Kasih Tuhan bukan hanya menerima dan mengampuni, tetapi juga memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk berubah, kemampuan untuk bertahan, memotivasi kita untuk kita hidup benar di dalam Dia. Siapa yang nulis kitab Yohanes, saudara? Teman saya, Kak, tetangga saya ada namanya Anes namanya. Yang nulis kitab Yohanes, ya Yohanes murid Yesus yang menulisnya. Berdasarkan cerita dari Yohanes sendiri. Dan siapa sih Yohanes? Apakah dia udah baik dari awal? Dia dikenal sebagai rasul kasih loh. Tapi apakah dia udah baik dari awal? Ternyata enggak. Yohanes itu adalah murid termuda dari 12 rasul, saudara. Dan lahir dari keluarga nelayan yang cukup berada, Markus 1 ayat 20. Nanti teman-teman baca di rumah. Dan wataknya, teman-teman harus tahu, Yohanes ini keras. Bisa dilihat dari Lukas 9 ayat 46, ketika ada cerita bahwa dia, yang pertama dia adalah sangat ambisius orangnya. Makanya dia suka berantem, siapa yang paling besar antara murid-muridnya. Wah, ambisius, Yohanes. Yang kedua ternyata dia sombong. Melarang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Lukas 9 ayat 49. Guru, aku melihat seorang yang bukan dari kita mengusir setan demi namamu, tapi aku larang. Sombong dia. Dan dia adalah orang yang kejam, saudara. Yohanes adalah orang yang ambisius, sombong, dan kejam. Dari mana taunya? Dia mengusulkan orang Samaria yang tidak menerima Yesus untuk dibakar. Saudara tahu cerita itu ya? Lukas 9 ayat 53. Sadis ini orang, saudara. Saudara lihat? Sebelum dia ketemu, bahkan sudah bareng Kristus malah. Ada watak-watak yang kadang kambuh. Dia bilang, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Sadis. Tapi bagaimana kita melihat perubahan terjadi, makanya dia disebut Rasul Kasih. Yohanes meresponi panggilan Tuhan dalam hatinya. Dan Yohanes berjalan bersama Tuhan Yesus selama 3,5 tahunnya. Yohanes banyak dekat dengan Yesus, mendengar, memperhatikan, menerima, terima pengajaran. Hatinya berubah. Kasih Tuhan mengubah Yohanes, saudara. Berubah karena dia ngerasa, aduh, kok aku dikasih segitunya ya. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi dia diampuni, dicintai. Bahkan dia bisa melihat bahwa Yesus adalah gurunya. Dan dia adalah murid Yesus. Bahkan kalau di surat-surat Yohanes, saudara bisa melihat, dia selalu bilang, murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang dikasihinya. Murid yang lain yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Waduh. Murid yang paling dikasihi Yesus. Waduh, ini pokoknya rasul si paling kasih lah. Jadi kalau ngeliat surat-suratnya, dia tuh kayak gini, kalau lagi ngobrol, mabar yuk, ayo mabar apa? Mobile Legends, yuk. Tapi ya, Tuhan sayang banget sama gue. Gitu, saudara. Iya. Makan nasi goreng, enak ya bro, iya pedas banget ya. Gak kayak kita ya, yang Tuhan udah mengasihi gue banget ya. Gitu, saudara. Makanya terus bilang, seorang yang dikasihi Tuhan, seorang. Kalau lagi ngobrol, dia terus ngomong bahwa aku nih dikasihi Tuhan. Aku dicintai sama Tuhan. Aku sudah diampuni sama Tuhan. Dia terus bicara seperti itu. Salib berbicara tentang cinta. Dan juga berbicara the one that God love. The beloved. Yaitu saudara dan saya. Untuk apa dia disalib? Untuk saudara dan saya. Dan perubahan itu terus terjadi karena dia melihat salib Kristus.
Sampai akhirnya disebut dengan Rasul Kasih. Karena dia terus banyak berbicara tentang kasih Allah dan hidup mengasihi yang dipelajari dari Yesus. Dan saudara tahu dia rasul yang terakhir meninggalnya, matinya. Jadi rasul yang digoreng gak matang-matang, saudara. Saudara bisa bayangin terakhir kali ketika dia lagi diasingkan. Mungkin para orang-orang yang tahu dia ini siapa datang ke dia, Yohanes, kamu tahu Petrus kan? Ya kenal lah, dia mati, disalib terbalik. Apa yang dirasakan Yohanes, saudara? Ada lagi murid Tuhan Yesus yang mati, ditarik sama kuda, satu ke sana, satu ke sana, satu ke situ. Mereka mati. Tapi Yohanes nggak gentar tuh, sih? Kalau saya jadi Yohanes kan, aduh gue matinya gimana ya? Tapi dia enggak. Karena dia memandang salib itu. Dia terus bilang, aku anak yang dikasihi Tuhan. Aku murid yang dikasihi Tuhan. Sehingga dari orang yang ambisius, sombong, dari orang yang kejam, dia dikenal sebagai Rasul Kasih karena dia memandang salib Kristus. Saudara-saudara harus perkatakan, ini aku dikasihi Tuhan. Setiap hari, aku orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan sayang sama aku. Saya berdoa supaya kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita bisa merasakan kasih yang bukan hanya menebus dosa kita, tapi mengampuni, menyucikan, mengubahkan, menyempurnakan kita sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan menyadari hal itu, kita sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan, dalam setiap hariku aku butuh Tuhan. Aku gak bisa sendirian. Pandang salib itu, saudara. Terus pandang salib itu. Ibrani 10, sebab oleh ayat 14, ini saya tutup dengan ini. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang melihat salib sebagai cinta, dia akan berhenti untuk berbuat dosa. Paulus bilang di Romano, jadi apakah setelah kita menerima kasih karunia, apakah kita bisa terus melakukan dosa? Paulus bilang sama sekali tidak. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, dia sudah mati sama dosa. Bagaimana mungkin kita lakuin dosa kalau kita udah mati sama dosa? Karena merasakan nikmatnya cinta Tuhan, kasih Tuhan. Dan yang menarik, saya tutup dengan ini, saya janji saya tutup dengan ini. Boleh ya, saudara ya, saya tutup dengan ini. You don't have any idea kenapa saudara ada di sini. Sekali lagi ya, kalau saudara lihat perjalanan Yohanes, Petrus, Paulus, buku ini bukan mengisahkan perjalanan mereka, saudara. Alkitab tidak menggambarkan perjalanan mereka, tapi ini menggambarkan perjalanan kasih Tuhan. Yohanes, Yakobus, Petrus, apakah pernah kepikiran untuk ikut Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus gak datang nyamperin mereka dalam perjalanan salibnya dia? Dia ngeliat, Petrus, yuk ikut aku yuk. Dia lihat Yohanes, selagi sama Yakobus, yuk, dia panggil, yuk ikut aku yuk. Saudara ada di tempat ini. Saya percaya, ini bukan tentang perjalanan saudara, tapi perjalanan salib Kristus untuk bertemu saudara. Ini bukan tentang perjalanan saudara ketemu Yesus, tapi ini perjalanan Tuhan Yesus untuk ketemu sama saudara. We don't have any idea kenapa kita ada di sini ya. Kenapa kita bisa nyembah namanya Tuhan Yesus ya. Kenapa kita bisa mengangkat tangan untuk dia ya. Kenapa kita mengasihi dia ya. Karena dalam perjalanannya, dia menunjukkan dirinya untuk saudara dan saya. This is not about your journey. This is about the cross. The journey of the gospel. Perjalanan Injil itu yang mempertemukan saudara dengan dia. Menarik ya? Itu Tuhan kita. Adakah dalam agenda kita untuk datang sama dia sebelum kita tahu ada Yesus? Kayaknya enggak deh. Tapi melalui suatu peristiwa, akhirnya kita tahu, oh ada Yesus namanya. Oh ada Tuhan. Kita gak pernah tahu, beberapa dari saudara mungkin sebelumnya beda server, menyembah Tuhan lain. Tapi toh saudara akhirnya di sini. This is not about your journey. This is about God's journey in your life. That's the cross. Yang membawa kita kepada keselamatan yang sejati. So do you love God? Yuk kita bangkit berdiri saudara. Dan kita melihat
Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyi lagu yang tadi ya, All My Life You Have Been Faithful. All my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life, siang hari ini kami belajar Tuhan, Engkau mengasihi yang tidak berharga dan Engkau jadikan berharga karena kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Biar selama hidup kami, selagi kami ada di dunia ini, selagi kami diberi kesempatan, kami terus melihat karya salib-Mu. Dan itu yang membuat kami sadar bahwa Tuhan, kami dikasihi. Kami adalah anak yang paling dikasihi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari biar setiap hari kami berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami problem atau struggles. Aku percaya Tuhan yang senantiasa terus memberikan mereka kekuatan untuk berjalan. Kami tahu kami di sini, kami kuat karena Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Kami teguh karena Tuhan yang terus meneguhkan kami. Tuhan, kami mampu berdiri karena Tuhan yang terus memberikan kami kemampuan untuk kami tetap berdiri. Kami butuh Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu di kayu salib, God. We love you so much. Kami mau dedikasikan hidup kami hanya untuk Engkau seutuhnya, seluruhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 2PM yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan sikap berdiri kita akan berdoa untuk hambanya Pastor Marsha Manopo. Bapa, kami ucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Marsha Manopo ya Tuhan. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Bapa boleh tertanam, bertumbuh dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah. Dan kiranya Engkau terus memperluas wilayah pelayanannya dan memberikan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terbeban Kau lepaskan ya Tuhan. Yang memiliki masalah pekerjaan, usaha bisnis, usaha ya Bapa. Kiranya Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan harapan-harapan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan, Kau buatnya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami dan membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.